Perkenalkan, nama saya Suratni Sofia MPD. Saya dosen tetap program studi Pendidikan Matematika di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Rumpun keilmuan yang saya ampu adalah analisis real 1 dengan bobot 2 SKS. Pada hari ini, saya akan menyampaikan metode pengajaran menggunakan DIA. Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi pada mata kuliah ini, yaitu membahas tentang konsep relasi dan fungsi, metode pembuktian, urutan bilangan real, kelengkapan bilangan real, barisan bilangan real, dan kekonvergenan barisan. Ada 7 kemampuan mahasiswa yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep relasi. Mahasiswa mampu menguasai konsep fungsi. Mahasiswa mampu memahami berbagai metode pembuktian. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang urutan bilangan real. Mahasiswa mampu menjelaskan kelengkapan bilangan real. Mahasiswa mampu memahami barisan bilangan real. Dan mahasiswa mampu menjelaskan kekonvergenan barisan. Berikut materi yang akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama, aljabar himpunan, fungsi induksi matematik, sifat lapangan bilangan real, sifat urutan bilangan real, nilai mutlak bilangan real, sifat kelengkapan bilangan real, interval dalam desimal, barisan bilangan real, limit barisan, barisan monoton, barisan bagian dan teorema Bolzano, barisan Cauchy, dan barisan divergen murni. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode discovery learning, contextual teaching, problem solving, small group discussion, dan problem based learning. Yang kedua, yaitu interaction. Dalam proses interaksi yang terjadi, saya menggunakan Student Learning Center pada saat kegiatan pembelajaran, di mana mahasiswa menjadi subjek dalam kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat lebih aktif, kreatif, mandiri, inovatif, dan dapat berkolaborasi. Yang ketiga adalah assessment. Pada awal pertemuan pertama, telah disepakati dalam kontrak perkuliahan bahwa untuk penilaian terdiri dari yang pertama adalah aktivitas dengan bobot 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Dengan teknik penilaian yang saya gunakan berupa tes lisan dan tes tertulis yang mengacu pada indikator sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah analisis real 1 pertemuan kedua dengan materi fungsi dan induksi matematik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi para mahasiswa. Pagi. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa mengucapkan
mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Silakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa kira-kira? Mulai kegiatan ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematik dan fungsi ya. Nah, jadi ini adalah merupakan pertemuan kedua pada mata kuliah analisis real 1. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bertemu pada pertemuan pertama, dilanjutkan pada hari ini ya. Dan semoga nanti tujuan daripada pembelajaran kita ini tercapai, yaitu yang pertama, nanti para mahasiswa mampu menguasai daripada konsep fungsi. Kemudian nanti yang kedua, nanti mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan induksi matematik. Baik. Nah, kita masuk pada materi. Yang pertama adalah fungsi, ya. Fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Oke, silakan Rik. Fungsi adalah sebuah pemetaan dalam sebuah himpunan. Fungsi adalah sebuah pemetaan dalam sebuah himpunan. Oke, terima kasih buat Rik. Lain? Oke, silakan Anda. Fungsi dalam pemetaannya harus memiliki satu pasangan. Iya, harus memiliki satu pasangan. Oke, terima kasih buat Alda. Luar biasa juga ya pendapatnya. Sekarang kita melihat bagaimana fungsi itu sebenarnya. Melalui contoh, kemudian kita akan melihat kebenaran daripada definisi fungsi itu sendiri. Oke ya. Nah, ini ada 3 buah himpunan ya. Gambar diagram panah yang pertama itu dari itu apakah fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi atau bukan? Fungsi. Apa dikatakan fungsi? Ya, silakan. Karena memiliki pasangan. Karena memiliki pasangan. Oke, kita lihat. Apakah dia fungsi atau bukan? Dia ternyata adalah fungsi. Kenapa? Karena dia memiliki tepat satu pasangan. Baik. Nah, sekarang diagram yang kedua. Fungsi atau bukan? Bukan. Bukan fungsi, kenapa? Oke, silakan. Karena bagian elemen dari daerah domainnya mempunyai lebih dari satu relasi. Oke, lebih dari satu relasi. Ya. Itu adalah bukan fungsi. Kenapa? Jelas sekali ya. Karena ada di anggota himpunan di daerah domain itu mempunyai lebih dari satu pasangan. Sementara syarat fungsi itu adalah harus tepat satu pasangan. Harus satu pemetaannya. Oke. Kemudian kita lanjut pada diagram panah yang ketiga. Diperhatikan di sana, apakah diagram panah yang ketiga itu fungsi atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak memiliki pasangan. Yang lain? Setuju? Atau ada yang mau berargumen? Boleh. Ya, silakan. Karena di daerah domain atau di daerah A itu tidak memiliki pasangan di daerah B atau domain. Karena di dalam fungsi itu daerah domain itu harus memiliki satu pasangan di daerah domain atau daerah B. Oke, baik. Nah, jadi sama ya maknanya ya. Hanya ketika kita mau berargumen, usahakan kita menggunakan bahasa yang baku, gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Slide berikutnya adalah misalkan di sana ya. Nah, misalkan tadi di diagram panahnya itu ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, relasi biner F dari A ke B itu merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A itu dihubungkan dengan tepat satu elemen di B. Ya, di B, di dalam B. Nah, itu tadi. Itu adalah syarat fungsi atau pengertian dari sebuah fungsi yang memang harus diikuti ya. Nah, dipahami baik-baik konsep fungsi itu seperti itu. Oke. Kita
Kita lanjut, jika F adalah fungsi. Nah, ini bagaimana cara kita menotasikan sebuah fungsi. Jika F adalah sebuah fungsi dari A ke B, kita menuliskannya seperti itu. F titik 2 A ada tanda panah B, gitu ya. Nah, itu bacanya adalah F, untuk fungsi F memetakan A ke B, gitu ya. Nah, A itu yang sudah kita bahas tadi adalah daerah A. Kemudian B itu daerah domain. Lanjut. Nah, jadi nama dari sebuah fungsi ini biasanya dikatakan sebagai pemetaan atau transformasi. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita akan menuliskan FA sama dengan B. FA sama dengan B, elemen A itu di dalam A kecil itu di dalam A. Ya, A besar itu adalah sebuah himpunan. Anggotanya ada A kecil. Dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika FA itu sama dengan B, dinamakan bayangan atau image-nya, kan? Dari A dan A itu dinamakan sebagai prabayangan atau image-nya dari B. Nah, jadi himpunan yang berisi semua nilai pemetaan itu, ya, itu disebut sebagai jelajah atau biasa kemudian menggunakan itu bahasanya adalah rank. Rank itu adalah daerah hasil, ya. Nah, dari F. Nah, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita pada induksi matematika. Nah, ini adalah salah satu pembuktian, ya. Pembuktian yang biasanya digunakan pada bilangan bulat. Nah, jadi keterbatasan induksi matematik ini hanya pada bilangan bulat. Oke, seperti yang kita yang pada slide bahwa yang dimaksud dengan induksi matematik ini merupakan suatu teknik yang dikembangkan, ya, untuk membuktikan suatu pernyataan, dan pernyataannya itu menyangkut pada bilangan bulat. Semuanya tahu tentang bilangan bulat? Tahu? Sudah paham bilangan bulat? Oke. Nah, jadi di sini kita akan bermain dengan bilangan bulat. Kemudian induksi matematik itu digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang dengan pola tertentu. Itu, ya, induksi matematik. Oke. Supaya lebih paham ini, kita lihat dulu ilustrasi berikutnya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi. Ilustrasinya begini. Misalkan ada PN. PN adalah pernyataan yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N dikali N ditambah 1/2. Nah, misal untuk N sama dengan 6, kita ganti N-nya sama dengan 6. Nah, kalau kita ganti N-nya sama dengan 6, kita substitusikan. Apakah benar jumlah bilangan bulat pertama itu sampai ke 6 itu hasilnya adalah 21 dengan rumus itu. Nah, kalau kita manual, benar tidak hasilnya 21? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 hasilnya 21. Benar atau tidak? Benar. Nah, itu kalau kita jumlahkannya pelan-pelan. Nah, sekarang kalau kita masukkan atau kita substitusikan ke N, ganti N-nya ini sama dengan 6, maka hasilnya adalah sama dengan 21? Ya, sama dengan 21. Itu artinya bahwa untuk N kita ganti 6, itu benar rumusnya. Nah, hanya saja, ya, pembuktian ini hanya mengambil contoh N sama dengan 6. Oke, benar. Nah, bagaimana dengan untuk N yang lain? Bilangan bulat yang lain, gitu ya, bilangan bulat positif yang lain. Apakah benar, gitu ya? Nah, jadi walaupun pengambilan N itu sama dengan 6 menghasilkan nilai di bawah himpunan kebenaran, tetapi N itu tidak bisa membuktikan untuk semuanya ini tak berhingga, kan? Bilangan bulat tak berhingga, kan? Ya. Kalau kita membuktikan satu-satu sampai kan bisa menyebutkan bilangan bulat
Ada yang bisa menyebutkan bilangan bulat? Oke, silakan. Bilangan bulat terdiri dari negatif, nol, dan positif. Ya, sebutkan bilangannya. Banyak. Ya, bisa menyebutkannya maksud ibu? Coba. Negatif Hmm. 5, Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan kanannya 1, 2, 3, 4, 5. sampai di situ saja. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya dalam hari tak terhingga. Ya, kalau di sini ada satu mahasiswa yang bisa menyebutkan bilangan bulat itu, ibu acungkan jempol 4. Nah, gitu ya. Kalau ibu nggak bisa. Kenapa? Karena bilangan bulat itu tak terhingga. Sampai 100 ada lagi, sampai 1000 ada lagi, ya kan? 1 miliar ada lagi, ya kan? Nah, itu makanya dikatakan bahwa bilangan bulat itu tak terhingga. Oke. Kita lanjut membahas induksi matematik dengan menggunakan rumus ini atau prinsip ini, ya. Prinsip induksi matematik. Nah, jadi kalau paham prinsip ini, maka untuk pembuktiannya juga pasti mantap. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Misalkan Pn adalah pernyataan bilangan bulat positif dan akan membuktikan Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, ya kan? Kita akan membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Bahwa untuk Pn bilangan bulat positif yang tak terhingga tadi itu benar. Nah, yang pertama, P1 adalah benar. Jadi dengan mengganti n-nya itu dengan 1, itu benar. Ya, kalau secara logika pasti benar ya. Ya kan? Nah, oke. Sekarang bagaimana dengan untuk semua bilangan positif n lebih besar dari 1? Ya. Jadi untuk langkah kedua itu kita akan membuktikan bahwa untuk semua bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan 1, jika Pn benar, maka P n ditambah 1 adalah benar. Itu yang akan kita buktikan ya. Nah, ini langkahnya. Langkah 1 dinamakan sebagai basis induksi. Kemudian langkah kedua itu dinamakan sebagai langkah induksi. Nah, selanjutnya selain itu ya, asumsi yang digunakan pada langkah kedua yang menyatakan bahwa pernyataan adalah benar untuk Pn itu disebut sebagai hipotesis induksi. Oke. Nah, supaya para mahasiswa yang ada di sini paham akan bagaimana menggunakan prinsip induksi ini, kita lanjut pada contohnya. Ya, bagaimana? Oke. Nah, contoh di sana. Untuk n lebih besar dari sama dengan 1, tunjukkan atau buktikan bahwa ya n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3. Nah, yang akan kita buktikan ini. Apakah n pangkat 3 ditambah 2n itu merupakan kelipatan 3? Ya, bagaimana cara menunjukkannya? Kita menggunakan prinsip induksi matematik. Ada berapa langkah? Ada 2. Ada 2 langkah. Nah, sekarang kita lihat. Untuk langkah pertama, untuk langkah pertama itu adalah untuk n sama dengan 1. Nah, tinggal kita ganti saja ya. Ya, n-nya diganti n ya 1 pangkat 3 ya kan? Ditambah 2 dikali 1 sama dengan 3. Iya tidak? Ya. Benar tidak? Benar. Nah, adalah benar. Itu kelipatan 3. Oke. Nah, sekarang masuk pada langkah kedua. Bagaimana kalau n-nya itu lebih dari sama dengan 1? Apakah ini berlaku? Rumus ini berlaku. Itu yang akan kita tunjukkan. Itu ya. Nah, ini misalkan untuk n lebih besar dari sama dengan 1, maka n pangkat 3 ditambah 2n adalah benar kelipatan 3. Akan ditunjukkan. Nah, n ditambah 1 pangkat 3 ya ditambah 2 kali n tambah 1 adalah juga benar kelipatan 3. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan? Ya, silakan.
Ibu tanggapi ya. Kenapa n ditambah 1 muncul di sini? Karena kita akan menunjukkan n lebih dari 1. Otomatis n-nya tinggal kita tambahkan dengan 1. Gitu ya kan? Nah, jadi di sini n-nya di sini kita ganti dengan n ditambah 1. Kan kita menunjukkan lebih dari 1. Sehingga n yang di sini juga kita ganti dengan n tambah 1. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Oke. Nah, ini akan kita tunjukkan bahwa benar kelipatan 3. Nah, yang ini akan kita tunjukkan bahwa itu adalah kelipatan 3 karena dikatakan n lebih dari 1. Oke. Sekarang kita perhatikan di sana. Nah, n ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali n ditambah 1 sama dengan, nah ini kita jabarkan. Ya kan? N ditambah 1 pangkat 3 berarti berapa kali mengalikan n tambah 1? Ada 3 kali, ya kan? Nah, ini hasilnya. Ya. Ini n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah 3n ditambah 1. Nah, ini dari mana? 2n ditambah 2. Dari? Iya, dari sini ya. 2 kali n hasilnya 2n. 2 kali 1 hasilnya 2. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut langkah kedua. Kira-kira bisa diperhatikan langkah berikutnya yang ini ada masalah? Tidak ada? Tidak ada. Aman ya, karena ini hanya pengelompokan saja, ya kan? Di sini terjadi proses pengelompokan. Nah, sehingga terbentuklah pada langkah ketiga, yaitu n pangkat 3 ditambah 2n ditambah ini dikelompokkan, ya kan? Nah, 3-nya dikeluarkan, itu ya bahasanya ya, ya kan? Nah, kalau kita kalikan 10 kan seperti ini jadinya ya. Nah, 3 kali n pangkat 2 hasilnya 3n pangkat 2 ya. Oke, 3 kali n hasilnya 3n. 3 kali 1 hasilnya 3. Sampai di sini ada masalah? Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, jadi adalah benar itu kelipatan 3. Kenapa? Nah, terlihat bahwa n pangkat 3 ditambah 2n itu tadi kan adalah kelipatan 3. Dari mana? Dari hipotesis. Kan kita sudah buktikan ya. Ini dari hipotesis ini kan. Nah, pada langkah kedua tersedangkan bahwa 3 itu ya, 3 kali n pangkat 2 ditambah n tambah 1 itu pasti jelas. Jelas merupakan kelipatan 3. Nah, sehingga n pangkat 3 ditambah 2n itu adalah kelipatan 3. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Sudah? Aman? Oke, baik. Luar biasa ya pengertiannya untuk industri matematik ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok ya. Membentuk kelompoknya masing-masing. Ibu ingin kalian berkolaborasi membahas suatu permasalahan dan menjelaskan bagaimana nanti penyelesaian industri matematik ini. Oke, silakan membentuk kelompok. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Oke, silahkan. Itu buktikan bahwa 2 pangkat 2n dikurang 1 habis dibagi 3. Untuk semua bilangan bulat, n lebih besar sama dengan 1. Nah, n kita ubah menjadi 1, yaitu untuk n lebih besar sama dengan 1 menjadi n sama dengan 1. Didapat bahwa 2 pangkat 2n, n ini diganti 1, dan di sini n-nya
Jadi seperti ini kita kelompokkan 2 pangkat 2n dikurang 1 digabungkan ini. Kemudian ditarik dengan 2 pangkat 2n. Oke. Lanjut. Lanjut, yang terakhir itu kesimpulan adalah benar jika 2 pangkat 2n kurang dari 1 adalah kelipatan 3 dan 3 dikali 2 pangkat 2n jelas kelipatan 3 ini adalah 3. Jadi terbukti ya. Benar ya? Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa? Oke, kalau begitu kita berikan aplaus. Jadi seperti inilah proses pembuktian ya menggunakan induksi matematik. Jadi ada 2 prinsip ya, prinsip 2 langkah, meskipun 2 langkah dalam prinsip induksi matematik. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Tidak. Oke. Sampai di sini untuk diskusi kolaborasi bersama temannya. Silahkan kembali ke semula. Biasa diskusinya sangat antusias ya. Oke, sangat asik sekali melihat masing-masing kelompok, luar biasa. Apresiasi. Lanjut dengan ini ada tugas. Jadi nanti depan dikumpulkan ya. Oke. Ada yang pada sebelum kita mengakhiri ini, Ibu mau tahu dulu kesimpulan apa yang kalian dapat hari ini. Oke, silakan. Berdiri Anda ya. Biar Anda leluasa bicaranya. Oke, silakan. Baik, kesimpulan pada hari ini kita belajar tentang fungsi dan induksi. Nah, fungsi adalah suatu pemetaan yang dimana daerah domainnya harus memiliki satu pasangan, dan induksi adalah bagaimana cara membuktikan pemetaan fungsi. Oke, baik. Terima kasih kita berikan yang didapat dari kesimpulan kita pada hari ini itu adalah suatu syarat yang mengatakan di daerah domain itu punya pasangan tepat satu di daerah domain di matematik, maka kita menggunakan 2 langkah. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Masuk pada penghujung pembelajaran kita akhiri pembelajaran pada hari ini dan ingin kalian nanti membahas terkait pertemuan kita selanjutnya itu terkait dengan kelengkapan bilangan real ya. Tolong dipelajari sebelumnya supaya oke. Baik, tetap selalu sehat ya para